Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara. Kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan prasangka. Masih dalam proses. Tim ses para paslon presiden mengomentari usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI pada Selasa pagi. Kubu paslon 01 menyebut tetap berkomitmen untuk mendorong hak angket. Meski demikian, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyebut sampai saat ini partai yang mendorong hak angket belum tentu bisa solid. Usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI dalam rapat paripurna Selasa pagi mulai mendapatkan perhatian publik. Dibahasnya, hak angket menjadi harapan untuk membuka gerbang baru untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski demikian, keabsenan setengah anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan fraksi parlemen pendukung angket untuk menggolkan narasi hak angket ke tahap selanjutnya. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid. Juru bicara Timnas Amin Syahganda Nainggolan menekankan komitmen kubu paslon 01 untuk tetap mendorong hak angket. Meskipun tanpa restu dari Megawati Soekarno Putri sebagai kubu awal pencetus pengguna angket DPR RI. Tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, ya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Bersambut komitmen hak angket kembali didorong oleh kubu paslon 03 Ganjar Mahfud, menyebut bahwa angket adalah bagian dari demokrasi yang harus digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan fakta. Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Oke. Dalam dialog yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, kembali dihadirkan Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara yang menekankan kembali dugaan kecurangan pemilu yang terpampang dengan jelas yang kembali mengonfirmasi data yang ada dalam film Dirty Vote. Kalau enggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi. Dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Ke informasi terkait pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Warga rela antre sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga jauh di bawah pasaran.
Puluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp16.000 per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga Rp11.500 per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama 2 jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.400 per kilogram. Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong beras ukuran 5 kilogram. Tak ayal, kurang dari 1 jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dipengaruhi masih efek dari El Nino, jadi karena ada masa kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini, ya, sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah, ya, sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Oleh sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kg senilai Rp53.000. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pekan menjelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara naik. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Udah 3 hari nih, biasanya 40 aja. Itu biasanya kenapa, Pak? Biasanya karena apa? Stok di kandang PT kurang. Iya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana, Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama kami di studio Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunajah Ismail dan melalui sambungan Zoom Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau Yakin Ted Hilbert dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Saya ke Ibu. Ibu dipanggilnya apa, Ibu? Namanya panjang? Samroh. Bu Samroh, baik. Bu Samroh tadi dalam yang disidangkan oleh Yakin, mungkin saya bisa ke Pak Ted Hilbert terlebih dahulu untuk
membeberkan sebenarnya apa saja yang dilaporkan ke KPI ini, KIP ini. Pak Ted, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jadi yang kami mengajukan kepada KPU adalah 3 permohonan informasi. Yang pertama terkait data mentah pemilu, terutama real count. Misalnya saat ini kurang lebih 80% dari TPS udah resmi, udah dihitung. Dan itu kurang lebih mungkin 650,000 TPS. Dan setiap hari ada TPS tambahan di mana data sudah resmi, dan itu informasi yang kita minta setiap hari dalam bentuk mentah, dalam bentuk elektronik yang bisa dianalisis. Yang kedua, rincian infrastruktur IT seperti server, jaringan, perlindungan siber yang digunakan, dan yang ketiga adalah data lengkap semua pemilihan dan pemilu sejak 1999 sampai sekarang, juga dalam bentuk data mentah elektronik yang bisa digunakan analisis statistik. Baik, kalau jawaban dari KPU sendiri tadi apa, Pak Ted? Yang terakhir, yang soal data dari pemilihan dan pemilu sebelumnya dijawab dengan informasi yang tidak sesuai yang diminta, sangat tidak lengkap, dan 2 permohonan pertama tidak ditanggapi sama sekali. Baik, saya ke Ibu Samroh. Ibu Samroh, kalau jawaban dari dan fakta-fakta persidangan tadi, apakah terbukti KPU tidak memberikan informasi publik yang jelas kepada masyarakat selama terselenggaranya pemilu 2024? Jadi sulit dibuktikan benarkah pemilu ini tidak curang atau curang? Jadi begini, kalau kita lihat dengan adanya sengketa informasi, itu memperlihatkan bahwa masyarakat sudah semakin aware dengan namanya keterbukaan informasi. Kita lihat tadi bahwa adanya pemohon merasa pengajuan permohonan informasinya kepada KPU, dalam hal ini Badan Publik, tidak ditanggapi sesuai dengan harapannya. Maka dilakukan sengketa informasi. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan pemilu, itu disebutkan bahwa Badan Publik, dalam hal ini tentunya penyelenggara pemilu termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan informasi publik itu. Nah, di Perki 1 Nomor 19 itu disebutkan bahwa seluruh tahapan pemilu dimungkinkan untuk disampaikan menjadi informasi berkala, diwajib disediakan dan diumumkan. Kalau untuk tupoksinya PPID sendiri, berarti menurut KIP itu sebenarnya membuat birokrasi jadi bertele-tele dan tidak efektif sebenarnya? Justru ini membuka ruang satu pintunya keterbukaan informasi. Tapi tidak dilakukan. Kita melihat dulu bahwa sengketa informasi itu bukan karena saja tidak dilakukan, tapi dimungkinkan adanya respon Badan Publik mungkin belum sesuai dengan harapan. Atau informasi yang ada dalam Badan Publik itu tidak dikuasai. Itu potensi untuk terjadinya sengketa informasi publik. Jadi bisa saja tidak respon lewat waktu. Kalau untuk terkait dengan Komisi Informasi, keterbukaan informasi yang ada di Perki 1 Nomor 19 itu jawabannya maksimal 3 hari kerja. Nah, ketika tidak direspon, maka bisa dilakukan keberatan dalam waktu 30 hari kerja setelah waktunya 3 hari kerja itu lewat. Nah, harusnya Badan Publik juga menyampaikan tanggapannya terkait keberatan tersebut dalam waktu 3 hari kerja. Nah, terkait dengan pemohon sengketa yang ada dalam forum ini, ada hal mungkin responnya tidak sesuai ataupun tidak direspon sama sekali. Saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Anda melihat ada informasi yang tidak clear di sini menyebabkan jadi simpang siur, banyak hoax yang beredar, katanya server KPU ada di Tiongkok lah, ada di Prancis, kemudian cloud join cloud dengan Alibaba Cloud sejak tahun 99 yang tidak dibuka secara gamblang. Menurut Anda kalau dari segi komunikasi politik, apakah ini justru memperparah tuduhan-tuduhan masyarakat?
Ya, sebenarnya pertama ya, dan Nisa ya, itu kan KPU itu badan publik itu dulu. Ya. Yes. Kemudian yang kedua, KPU bukan sekedar hanya badan publik, tapi lembaga penyelenggara pemilu. Di mana kalau dalam negara demokrasi, integritas, kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu itu harus dijaga dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya proses pemilu ini legitimasinya baik. Dan hasilnya benar-benar legitimate ya, bukan memunculkan beragam spekulasi. Nah, di sini itu dibutuhkan keterbukaan. Nah, sebenarnya ya tanpa harus menunggu ya tuntutan seperti Bung Ted Hilbert ini minta, itu yang saya begitu, itu sudah sewajarnya kan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu setiap badan publik itu kan diwajibkan punya PPID dan menyediakan sejumlah informasi 3 kategori yang kecuali hanya informasi yang dikecualikan ya itu. Nah, tetapi memang saya lihat problemnya itu bukan sekedar ya keterbukaan, tetapi yang saya lihat itu lebih kepada kesiapan ya badan-badan publik untuk menampilkan dan menyampaikan informasi itu secara baik. Nah, saya contohkan begini, tadi kan ada salah satu permohonan dari Bung Ted Hilbert ini ya, informasi yang terkait apapun, misalnya hasil atau apa, data mentah dari tahun 99. Tentu kalau di masa itu saya bisa membayangkan data C1 itu masih berupa surat print gitu ya, sementara digitalisasi kalau kita lihat ya data. Tapi sebenarnya simple, bisa tinggal di scan atau apa gitu, Mas Nyarwi. Nah, betul. Nah, problemnya adalah Undang-Undang KIP itu kan lahir 2008, kemudian dilaksanakan kira-kira 2010. Kebayang nggak? Sementara data yang diminta itu contoh ya 99 atau 2004 atau berapapun. 25 ya di masa itu saya kira lembaga publik belum seperti sekarang ya. Kalau ya gitu. Nah, maksud saya adalah kalau tradisi saya bilang tradisi ya, kalau kita bicara negara demokrasi, tradisi menyampaikan informasi kepada publik hal-hal yang dasar dan penting itu ada, saya kira tidak ada masalah. Nah, mungkin bisa jadi Anissa, saya tidak mau berprasangka buruk, untuk menyiapkan informasi publik seperti itu kan dibutuhkan sumber daya yang besar juga. Ya, tadi misalnya men-scan dokumen itu mungkin banyak sekali, kecuali warga negara itu mungkin dia punya ya partisipasi yang baik. Nah, tetapi sekarang, misalnya contoh sekarang kan di era digital lebih mudah. Contohnya Realcon tuh di scan tadi kamu bilang, ya itu mungkin lebih mudah. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya ya tradisi menyiapkan data publik ya yang ditampilkan dan dibutuhkan oleh publik itu saya kira mestinya dikembangkan dengan baik, termasuk didukung oleh sumber daya yang baik. Saya ke konfirmasi dulu sebentar. Anggaran dan lain-lain. Saya konfirmasi dulu sebentar ke Pak Ted. Pak Ted, tadi salah satu yang diiakan oleh KPU menyediakan data 99 sampai 2024, tapi hanya dalam bentuk PDF ya Pak ya? Iya, tanggapan dari KPU adalah mereka hanya ingin memberikan semua data. Termasuk yang dari 2019 hanya dalam bentuk scan PDF. Mereka tidak bersedia untuk memberikan data apa saja dalam bentuk elektronik. Meskipun data itu diakui oleh KPU, dikuasai oleh mereka. Soal masalah data yang sudah tua yang hanya ada dalam bentuk kertas-kertas di KPU, kami juga sudah menjelaskan kepada KPU bahwa kami bersedia untuk melakukan. Baik, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, tadi sebelum jeda Pak Ted Hilbert mengatakan bahwa alasan KPU tidak memberikan data secara lengkap adalah karena kerahasiaan. Apakah memang data yang disebutkan tadi itu rahasia, Ibu?
Jadi gini, kalau kita melihat dari ini karena sidangnya kan masih berproses ya. Tentunya kami juga harus menghargai forum sidang. Ya. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat ingin tahu jalannya persidangan, silakan datang ke Komisi Informasi Pusat untuk melihat jalannya persidangan. Tapi terkait dengan namanya rahasia, itu kalau ngelihat dari undang-undang berdasarkan tidak otomatis jadi informasi yang dikecualikan. Kenapa? Informasi yang dikecualikan itu harus melalui mekanisme uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu pun harus dari tahapan penetapan yang kewenangannya ada atasan PPID. Jadi kalau kita tahu badan publik itu memang disebutkan di undang-undang itu ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Tetapi ada tahapan yang menjadi kewenangan atasan PPID yang memastikan bahwa proses uji konsekuensi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Karena pengecualian itu melihat dari unsur pasal 17 yang ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya yang mungkin mengatur terkait dengan kerahasiaan. Tapi tidak otomatis rahasia langsung informasi. Tidak boleh gitu. Nggak Baik, boleh. saya kembali ke Pak Ted. Pak Ted tadi dari Yakin sendiri, apakah merasa memang kinerja PPID dari KPU ini tidak maksimal untuk menyampaikan informasi ke masyarakat hingga akhirnya mengajukan gugatan ini? Ya, ada dua aspek dalam sengketa ini. Yang pertama adalah sesuai sudah disampaikan oleh Majelis Komisi Informasi, ada beberapa kesalahan di administrasi di KPU, di mana proses internal tidak optimal. Jadi dua permohonan kami tidak dijawab karena ada masalah internal dalam proses pemrosesan surat yang masuk. Di situ tidak ada kesengajaan atau tidak ada yang dikecualikan. Tapi di sisi lain, dari semua penolakan yang muncul selama sidang dan semua informasi yang dikecualikan selama sidang yang menurut kami tidak wajar, di situ kami melihat mungkin ada kurang transparansi informasi publik atau KPU tidak punya kepahaman yang sama soal informasi publik seperti kami atau masyarakat umum. Baik, saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau misalnya kita lihat memang Pilpres ini kan mulai menjadi sorotan masyarakat itu sejak tahun 2014. Apakah dari Pilpres 2014, 2019, 2024 KPU menurut penilaian Anda KPU sudah memperbaiki diri dalam memberikan informasi kepada publik agar tidak ada tudingan-tudingan kecurangan terhadap penyelenggara pemilu? Ya, upaya itu tentu kalau dibilang tidak ada ya tidak masuk akal ya. Ada saya lihat upaya itu, cuma memang belum sepenuhnya maksimal ya. Maksud saya gini, yang kurang maksimal itu adalah menjadikan informasi publik, penyediaan, pelayanan dan seterusnya itu sebagai perspektif penting gitu ya. Termasuk menyiapkan sumber daya dan sistem yang memadai. Contoh lah ya, contoh gitu. Saya lihat seperti Sirekap itu kan juga upaya juga sebenarnya menyampaikan data perhitungan real aktual gitu ya kepada publik gitu. Karena tapi adanya yang malah yang ada berantakan Sirekapnya, jadi dugaan kecurangan. Ternyata kan dalam pelaksanaannya ada sejumlah kendala yang kemudian munculkan tafsir yang macam-macam. Termasuk pertanyaan yang terbuka, ini servernya di mana, ini kok inputnya berubah atau ada data. Tapi itu tidak dijawab ya Bu ya? Tidak dijawab oleh KPU. Yang dianggap ini itu nanti kembali lagi kami itu sebagai dari komisioner tentunya harus menghargai informasi sidang. Jadi kalau ingin tahu langsung pada baik, Mas Nyarwi, pertanyaan simpel seperti itu tidak dijelaskan secara real oleh KPU. Menurut Anda ini jadi buat apa ya? Publik tuh jadi sumir. Benarkah ini hoax atau benarkah ini server ada di Tiongkok dan Perancis? Karena tidak pernah dijawab secara gamblang oleh KPU. Ya, selama ini kan informasi yang kita dapatkan ya dari KPU itu kan dari komisioner dan pimpinan.
lembaga sekelas KPU ini kan beban penyelenggaraannya itu kan besar sekali ya, proses penyelenggaraan pemilu, penghitungan dan lain-lain. Nah tentu saya kira itu dalam menata komunikasi publiknya itu juga perlu SDM yang lebih bagus, misalnya dengan menunjuk juru bicara, menyiapkan orang-orang yang kuat dan sistem yang baik menyiapkan informasi publik ya, yang dibutuhkan atau yang perlu disajikan tanpa harus nunggu diminta, misalnya begitu. Nah itu yang saya kira. Nah tentu saja ini kaitannya saya kira ya dengan anggaran dan lain-lain juga, Anissa. Kenapa? Seperti penyelenggaraan pemilu itu kan juga dianggap itu anggarannya kan juga besar. Tetapi sebenarnya kalau proses pengolahan data dan lain-lain itu saya kira juga butuh SDM dan sistem yang lebih baik. Nah belum lagi misalnya contoh tadi, saya contohkan di era digital ini kan memungkinkan sebenarnya informasi publik disajikan dengan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Dan juga mungkin termasuk transparansi dari sistem itu sendiri sehingga tidak memunculkan kecurigaan-kecurigaan atau spekulasi-spekulasi liar ya, karena sebenarnya semua data-data itu kan kalau kita mau buka atau cek itu kan ada data forensiknya semua sebenarnya bisa dilihat semua gitu loh, sehingga kalau yang data-data terakhir ya Bung Ted, saya kira itu lebih memungkinkan dan memudahkan untuk bisa katakanlah didapatkan. Tetapi memang sebelum undang-undang KIP, katakanlah misalnya pemilu 99, pemilu sulit ya? Ya mungkin ada, tapi dalam bentuk itu toh kertas atau apa yang belum tentu sebenarnya didigitalisasi. Anissa, itu belum ada kan undang-undang, menurut saya ya di undang-undang KIP itu mestinya kan mewajibkan bukan hanya penyediaan Bu Samroh informasi publik, tapi pengarsipan semua informasi publik itu sifatnya wajib oleh badan publik. Nah itu belum secara tegas di undang-undang itu. Kalau misalnya itu lebih hadir duluan undang-undang itu misalnya dari awal reformasi 98 misalnya, dan di dalamnya juga ada pengarsipan yang baik karena tata arsip itu kan penting. Betul. Ya, dan itu kalau di sistematika filing yang bagus ya, model penyajian yang baik itu memudahkan untuk bisa kita sajikan kepada publik maupun diakses oleh publik. Baik. Dan teman-teman jurnalis itu saya kira juga sangat membantu kalau datanya juga baik, bagus kan gitu. Baik, kalau teman-teman jurnalis suruh menganalisis, mengakses, mengkompilasi data itu pekerjaan berat juga kan gitu contohnya. Betul. Jadi, justru akan mempermudah pekerjaan kami, Mas Nyarwi. Iya betul. Baik, saya kembali ke Ibu Samroh. Ibu, sidang selanjutnya kapan dan apa yang akan diperdalam? Jadi gini, saya menggambarkan bahwa di sidang itu even misalnya badan publik sekelas KPU mengatakan ini informasi dikecualikan. Rahasia ya dikecualikan rahasia, itu ya. tapi tetap harus diproses uji konsekuensi. Meskipun udah dilakukan uji konsekuensi, kalau kami melihat ini belum memenuhi unsur sesuai dengan undang-undang, kami bisa menyatakan itu terbuka. Poinnya itu ya. Jadi sengketa informasi tetap memperhatikan ya keberpihakan yang benar-benar independen, baik kepentingan masyarakat dan kepentingan badan publik. Sebagai informasi saja KPU itu sebetulnya informatif, Mbak. Jadi kita melakukan monitoring dan evaluasi itu informatif. Jadi kita berbaik sangka saja bahwa KPU sebenarnya cukup terbuka ya KPU. Iya, KPU itu kita berbaik sangka bahwa KPU tetap menjunjung tinggi komitmen yang namanya sebagai lembaga badan publik yang informatif. Karena kami juga akan memantau bagaimana fungsi badan publik itu melakukan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Jadi kalau ini terkait dengan sengketa informasi, kita lihat kalau memang itu dikecualikan, tentunya harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Baik, saya kembali ke Pak Ted. Pak Ted, dari beberapa data yang Anda minta disebut bahwa ini adalah informasi yang rahasia, informasi yang dikecualikan. Kemudian jadi orang-orang beranggapan ini transparansi dari KPU-nya kurang. Selain 3 hal yang Anda ajukan permohonan, sebenarnya mana yang paling Anda kejar, Pak Ted? Ya, semua memang sangat penting, tapi nomor 1 dan nomor 2 itu yang terpenting karena itu terkait proses pemilu yang sedang berlangsung. Jadi kita sangat ingin tahu infrastruktur IT karena masyarakat umum sudah sangat khawatir karena banyak hoax dan klaim serba di China, di Prancis
data dikuasai oleh negara asing. Jadi itu sangat penting, tapi data mentah real count itu juga sangat penting karena itu yang memungkinkan analisis yang disebut forensik pemilu dengan menggunakan metode big data analysis dan metode-metode statistik dan matematika untuk mencari tahu apakah ada kesalahan di dalam data, ada kemungkinan kecurangan. Itu semua bisa dilihat dari data mentah dan itu seharusnya bersifat publik, bukan rahasia. Ya. Baik. Dengan keterbukaan informasi dan transparansi informasi yang bisa dibagikan oleh KPU, kita harapkan tidak ada lagi tudingan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Terima kasih Ibu Samro, Pak Ted, Mas Nyarwi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, istri oknum jaksa yang menjadi korban KDRT di Kabupaten Kampar Riau mendatangi Kejaksaan Agung didampingi RPA Partai Perindo. Korban melaporkan tindakan suaminya. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak Perindo bersama korban perselingkuhan dan KDRT berinisial DS mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedatangannya untuk melaporkan oknum jaksa di Riau yang diduga melakukan KDRT dan perselingkuhan terhadap istrinya ke Bidang Pembinaan dan Kode Etik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga diminta tegas memberikan sanksi hingga pemberhentian kepada terlapor berinisial SA. Jadi ada kode etik yang diterima oleh beliau, prosesnya sudah berlangsung dan kami juga sudah menyuarakan menjadi harapan daripada Bu Desi supaya RPA Perindo dapat memperjuangkan dipecat, diberhentikan dari sisi moral dan etika karena Ibu Desi mengalami 13 tahun KDRT dan juga penipuan yang dilakukan oleh suaminya oknum jaksa. Saya minta hukum yang berlaku seadil-adilnya, saya minta pemecatan, pemberhentian buat suami saya jaksa penuntut umum di Riau dan dipenjarakan, dipidanakan. Itu intinya tujuan saya. Diharapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat menerapkan pembinaan dalam pelaksanaan kode etik perilaku jaksa dari rumah hingga dalam pelaksanaan tugas hukum yang diemban. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Haryanto, terduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Selain senjata api, polisi juga menyita puluhan butir peluru serta 1 buah granat aktif. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Inilah rumah Haryanto, seorang pria berusia 67 tahun yang diduga merupakan dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Rumah Haryanto digerebek pada Senin, 4 Maret lalu, usai mendapat informasi dari salah satu warga yang menemukan foto dirinya tertusuk jarum dalam salah satu ruangan di dalam rumah. Saat melakukan penggerebekan, warga juga menemukan sejumlah foto tetangga Haryanto, foto prajurit TNI, hingga pejabat Tangerang Selatan dalam kondisi yang sama. Tidak hanya itu, 2 pucuk senjata api, 1 buah granat, serta puluhan butir peluru juga ditemukan warga dalam rumah Haryanto. Usai penggerebekan oleh warga, tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran. Hasilnya, selain foto warga yang ditusuk jarum, polisi menemukan 2 senjata api jenis revolver dan defender, 2 buah magasin, 6 butir peluru revolver, 2 dus peluru kaliber 6,35 mm berisi 18 butir, 2 dus peluru kaliber 7 mm berisi 41 butir, 2 dus peluru kaliber 9 mm berisi 19 dan 25 butir, serta 1 buah granat nanas aktif. Jadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh